Oke, kita mulai ya. Jadi market review kita mungkin saya ulangi buat teman-teman yang baru ikut di market review kita yang hari Kamis. Kita selalu akan ada market review di hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Ya, kecuali kalau Sabtunya memang ada keperluan, biasanya Sabtu nggak ada. Kayak misalnya Sabtu minggu depan, Sabtu ini, Sabtu besok, market update-nya mungkin nggak ada, jadi kita mungkin akan ketemu lagi di Selasa depan ya. Jadi hari Selasa, Kamis dan hari Sabtu kalau tidak ada halangan kita akan ada live-nya. Jadi Selasa dan hari Sabtu itu memang untuk live di Zoom-nya itu khusus untuk alumni. Sedangkan untuk Kamis kita terbuka untuk umum. Kalau Zoom-nya ada yang mau join ya. Kalau enggak ya teman-teman bisa lihat di Instagram. Instagram kita selalu akan ada live-nya. Nah, cuma memang kekurangan di Instagram itu adalah kita cuma bisa satu arah ya. Jadi kalau ini bolak-balikin agak-agak repot untuk melihat chat segala macam. Jadi nanti buat yang teman-teman di Instagram ya bisa cek ke YouTube ya. YouTube ini nanti juga akan kita tayangkan, nanti kita upload di YouTube juga ya. Oke. Nah, baik, kita mungkin tidak akan lama-lama, kita langsung ya. Untuk hari ini kita akan bahas tentang teknikal untuk saham-saham yang mungkin bisa kita perhatikan dalam 1 minggu ke depan. Ya, kira-kira seperti apa, walaupun memang harus kita akui ya market tidak terlalu menarik untuk kita perhatikan. Tetapi mungkin ini boleh saya sampaikan beberapa hal ya, data mungkin nanti minggu depan saja karena hari Sabtu kepotong gitu kan jadi nggak gitu enak ya. Jadi data nanti minggu depan saja mulai dari Selasa ya. Nah, tetapi teman-teman bisa lihat ya, pidato terakhir dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa di 2023 kemungkinan ya akan ada sepertiga dari negara-negara di dunia itu akan masuk ke dalam resesi. Kita nggak tahu sepertiganya ini apakah termasuk negara-negara besar atau hanya negara-negara kecil saja, kita nggak tahu ya. Tetapi yang pasti sepertiga dari konsumsi atau daya beli masyarakat global itu akan terganggu. Ya kalau dia masuk resesi, biasanya kan pasti ya daya belinya pasti turun kan. Nah, itu belum belum kita kaitkan dengan seberapa besar nih potensi ekonomi dari sepertiga negara ini. Ya kalau misalnya dia isinya itu adalah negara-negara Eropa, isinya itu adalah negara US ya atau negara-negara di Amerika yang notabene itu adalah tujuan ekspornya kita, otomatis kita punya ekonomi juga akan terganggu. Itu udah kurang lebih kita udah bisa melihatnya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti detailnya ya pasti biarkan pemerintah aja yang itu ya, yang mikirin detailnya ya. Tetapi seenggak-enggaknya teman-teman bisa lihat makronya ya, secara garis besarnya bahwa 2023 arahnya memang ke resesi. Arahnya memang ada penurunan pada konsumsi atau daya beli masyarakat pada umumnya. Mungkin teman-teman bisa lihat di diri kita lah ya, atau mungkin di keadaan kita di sekeliling kita bahwa berita-berita tentang PHK sudah mulai terdengar ya. Sekali lagi ini kalau kita ngomongin resesi ya. Resesi ini apa sih? Jangan menjadi terlalu menakutkan dan lain sebagainya. Resesi itu hanyalah penurunan dari daya beli. Jadi daya belinya turun. Nah, mereka yang memiliki persiapan, ya udah paling cuman ya lewatin aja. Cuman kita menurunkan daya beli kita saja. Ya mungkin akan berefek lebih berasa lah ya. Lebih berasa adalah golongan menengah ke bawah atau mereka yang tidak ada persiapan untuk menghadapi resesi ini. Jadi ya dengan kata lain ya mungkin bagi mereka yang lebih besar pasak daripada tiangnya gitu ya. Jadi itu mereka pasti akan ketar-ketir lah menghadapi hal-hal kayak gini. Tapi buat kita yang siap, resesi itu sebenarnya bukanlah sebuah masalah besar. Kita cuman mengurangi saja konsumsi kita agar kita bisa ngelewatin nih waktu ini. Karena apa? Resesi itu tidak akan selamanya stay di dalam ekonomi. Ya teman-teman tahu lah ya 98 kita resesi, 97 kita resesi,
kemudian tahun 2000 kita resesi, 2004 resesi, 2008 resesi, ya kemarin waktu COVID juga resesi, ya toh? Tapi selalu akan ada namanya bouncing, ya. Ada sebuah pantulan yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi artinya apa? Kalau benar terjadi resesi dan benar terjadi penurunan pada harga-harga saham, artinya ada banyak sekali mercy-mercy yang harga bajai pada saat itu. Jadi tinggal kita siap atau tidak. Ya, itu teman-teman perhatikan ya. Jadi nggak usah takut, justru itu yang harus kita tungguin. Ya, nah kalau proses lu tungguin gimana caranya? Ya lu memanage resiko lu. Kita kan nggak tahu ya kapan terjadinya koreksi pada market. Ya kalau teman-teman lihat ya teknikalnya, teknikal untuk saat ini kita ngelihat memang iya dia ini udah indeks harga saham gabungan seperti udah tertahan kan, tertahan pada supportnya. Ini kalau teman-teman gambar ya ada sebuah support pasti di situ. Ya ini dari sini lah ya. Nah itu seperti tertahan pada supportnya. Nah kalau dia tertahan pada support kan kemungkinan cuma dua. Dia breakdown dari support kemudian turun koreksi atau dia mantul kembali. Nah, pada saat dia mantul pun, mantul ke atas ya. Pada saat dia mantul ke atas pun, itu pun tidak bisa kita katakan bahwa oh dia akan terus naik ke atas. Enggak. Karena pergerakan harga atau price action itu kan selalu memang begitu ya. Ada higher high, higher low. Ada lower high, lower low gitu loh. Jadi kalau sekarang dia mantul, ya dia harus bisa mengalahkan high sebelumnya. Jadi dia kalau kita bahasa kerennya price action itu adalah dia break of structure atau dia change of character. Ya, change of character. Ini dua ini yang kita mau perhatikan. Kalau dia berubah, jadi sekarang kan yang kita lihat ya dari periode indeks harga saham gabungan dari sejak September sampai hari ini dia membentuk apa? Higher low. Ya, higher low dan lower low. Itu kalau kita ngeliat cuma singkat doang ya, pendek itu aja, itu dia membentuk higher low dan lower low. Itu berarti ciri khas atau karakter dari downtrend. Tetapi ini kita baru lihat dari September sampai hari ini. September tahun lalu sampai hari ini. Tapi kalau teman-teman lihat lebih gede, indeks harga saham gabungan kita sebenarnya sideways. Ya, sideways-nya cukup besar. Jadi di antara 7.300 sampai ke sekitar 6.500-an. Jadi ini adalah periode sideways-nya si indeks harga saham gabungan. Dan sekarang indeks itu ada di sekitar support. Nah, apa artinya sekitar support? Berarti ada peluang terjadi pantulan di situ. Nah, kalau dia ada peluang terjadi pantulan berarti dia mungkin akan membentuk lower high atau jangan-jangan dia break struktur atau change of character. Nah, ini yang kita mau lihat, ini yang kita mau tungguin. Dia mau kemana? Tapi kalau pantulan di situ, kita bisa nggak trading di situ? Karena udah lama ya nggak trading. Udah lama ya kita ngeliat marketnya kayak gini ya, udah cuan berapa, terus habis itu balik lagi ke nol atau mungkin juga ya kembali lagi minus dan sebagainya. Kan bolak-balik begitu ya indeks ya sepanjang dari September sampai hari ini. Itu yang kita lihat nih. Indeks. Nah, kalau dia ada pantulan, kira-kira apa yang bisa kita perhatikan? Nah, belakang ini teman-teman kalau lihat berita, ya kalau lihat berita, ada nggak yang menarik yang teman-teman mungkin bisa lihat ini menjadi sesuatu yang, kok ini ada yang kayaknya mulai mengarah-arah kepada sebuah sektor, ya ada yang mengarah-arah kepada sebuah sektor. Kita lihat ya, secara teknikal. Ini saya nggak akan bahas sektor yang lain ya. Kita hari ini fokusnya di sektor ini saja. Sektor yang kita sebut sebagai basic material. Basic material itu berarti apa? Ya metal. Ya metal. Jadi teman-teman kalau udah lihat metal, berarti arah kita ke ya sekitar nikel ya, sekitar ada beberapa saham-saham yang di basic material itu cukup menarik secara teknikalnya. Ya, teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan dari chartnya basic material, sektor basic material. Nah, teman-teman lihat kalau di ujungnya itu terjadi sebuah pergerakan yang sering kita sebut sebagai volatility contraction pattern. Jadi ada volatility yang terus mengecil dari sejak 21 September ya dari sejak
April 2022 sampai hari ini. Jadi dia terus seperti mengecil ya. Udah kayak apa ya, kalau kita lihat ya, dikompres, dipres ya. Nah, ujungnya itu harus terjadi breakout. Ya, entah dia mau breakout ke atas atau breakout ke bawah. Ini yang kita mau tungguin dari si sektor ini. Karena untuk sektor-sektor yang lain, teman-teman bisa cek lah teknikalnya. Tapi yang saya lihat menariknya di sektor ini. Dan kalau lihat dari sentimen yang ada di pasar saat ini, memang di sektor ini kan ada apa? Ada yang berhubungan dengan emas. Ya, kalau resesi udah emas pasti safe haven. Nah, kalau teman-teman lihat teknikalnya emas juga cukup bagus. Ya, kemudian kalau teman-teman kaitannya dengan emas juga, malam ini kan ada pengumuman inflasi ya di US, pengumuman inflasi di US, dan kita lihat bahwa inflasinya udah mulai terus turun nih, inflasi US. Nah, otomatis itu akan membuat si The Fed ini mulai menjinak. Ya, kalau kemarin tuh garang banget kan, naikin suku bunga 75 basis point, 75 basis point kan. Nah, dia akan melunak dan market akan melihat dia melunak. Nah, kalau The Fed mulai melunak, artinya apa? Ada potensi pelemahan pada nilai dolar. Ya, walaupun inflasi US-nya sudah mulai terkendali. Dan kita lihat memang mulai akan ada perbaikan-perbaikan ekonomi pada perekonomian US. Ini kita lihat udah mulai ada mengarah ke situ. Walaupun berita mengenai PHK, ya, pemutusan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan gedenya US itu juga cukup besar. Ya, kita lihat BlackRock ada pemutusan hubungan kerja, apalagi perusahaan-perusahaan teknologi ya, itu banyak banget yang memutuskan untuk mengurangi karyawannya. Ya, itu yang kita lihat. Nah, kalau udah seperti itu sentimen cukup positif untuk emas. Nah, teknikalnya sendiri untuk emasnya sendiri juga cukup bagus ya. Jadi ini mungkin aja ada yang bisa kita perhatikan di yang ini ya, logam ini ya, logam metal ini. Kedua, kalau berbicara mengenai basic material, di dalam situ juga ada namanya nikel. Ini kan lagi dibicarakan kan ya, di mana kemarin ada kunjungan Perdana Menteri Malaysia dan akhirnya membawa sebuah perusahaan namanya City Global. City Global itu adalah perusahaan yang akan bergabung dengan IBC. IBC itu adalah Indonesia Battery Company. Ya, ini berhubungan dengan pembuatan baterai mobil listrik lah. Dia akan bergabung di situ. Ya, itu sebuah berita yang gembira buat si IBC-nya. Nah, IBC-nya sendiri teman-teman tahu lah ya, tergabung di dalamnya ada perusahaan apa. Saya sebut aja langsung ya, Antam sama si Inco. Ya, Mines berarti kan tidak bisa kita itu ya, karena belum listing ya. Tapi di situ ada Antam dan ada Inco. Ya, nah mungkin kalau nanti kita akan lihat teknikalnya. Ini yang sedang kita lihat. Nah, ketiga di basic material itu ada sebuah saham yang mungkin akan jadi sebuah raksasa. Jadi ini gini, pilihan saham ini adalah dia menjadi raksasa, dia menjadi market leader dalam bidangnya, atau kedua perusahaan ini setelah diakuisisi itu malah menjadi beban untuk dia. Nah, kita mau lihat nanti di teknikalnya. Jadi saham itu adalah SMGR, Semen Indonesia. Jadi Semen Indonesia kemarin kan sudah akuisisi yang namanya SMBR, Semen Padang ya. Nah, dia akan mengakuisisi satu lagi namanya semennya namanya apa ya? Saya lupa. Holcim kalau nggak salah. Ya, semennya namanya Holcim. Nah, kode sahamnya itu adalah SMCB, ya, Solusi Bangun Indonesia atau apa gitu ya nama itunya. Nah, dia akan mengakuisisi itu juga. Jadi itu membuat si perusahaan ini cukup raksasa kan? Ya, mungkin akan jauh lebih gede daripada INTP. Nah, tetapi ini makanya ini si malakamannya ya. Di satu sisi dia akan menjadi besar, betul, dia akan menjadi market leader lah, karena hampir boleh dibilang di semua pulau dia punya. SMBR itu kan punya Padang sama Tonasa. Padang itu berarti di daerah Sumatera, Tonasa itu berarti daerah Sulawesi. Nah, si Ho Chi Minh daerah mana nih? Ya, jadi dia hampir boleh dibilang sudah cukup menguasai pangsa pasar untuk semen Indonesia dibandingkan INTP. Jadi ya mungkin saja kalau ini bagus, proses akuisisinya bagus, harusnya dia akan menjadi lebih besar, dihargai lebih besar dibandingkan dengan posisi tahun lalu. Ya, ini yang kita lihat nih SMGR ya. Nah, kalau udah berhubungan dengan emas, terus
Satunya lagi adalah di pertengahan 2023 akan ada pelarangan ekspor untuk tembaga. Ya, pelarangan ekspor untuk tembaga. Nah, kalau udah bicara mengenai tembaga, sebenarnya ada beberapa saham yang akan kena efek nih. Yang pertama adalah pasti MDKA. Ya, Merdeka Cooper kan dia ngomongnya kan, Gold and Cooper kan. Jadi dia punya emas, dia punya tembaga juga, itu MDKA. Yang kedua adalah Medco. Medco ini punya tembaga. Anak perusahaannya namanya Aman Mineral. Itu produksinya tembaga. Ya, jadi ini yang kita mau lihat nanti teknikalnya, oke? Nah, jadi nggak lama-lama kita lihat ke teknikalnya mereka. Saya mungkin ambil di MDKA dulu ya. MDKA ini teman-teman lihat ya. MDKA apa yang kita lihat di sini? Ini kalau lihat dari gambaran sejak ini ya, sejak tahun lalu, itu kan dia pergerakannya hampir boleh dibilang sedang dalam keadaan sideways nih. Setelah naik, kemudian terjadi penurunan kan di situ kan, jadi membentuk ini high low, dan ini low, ya higher low, dan dia terus menurun loh. Nah di sini kan dia membentuk sideways nih, teman-teman bisa lihat dari sejak 15 Juli 2022. Buat yang di Instagram coba lihat sekalian, buka ini ya, buka chat sekalian, jadi kita bisa lihat bareng-bareng ya. Teman-teman bisa lihat dari sejak 15 Juli itu sampai hari ini dia dalam keadaan sideways. Kalau teman-teman gambar, tarik aja lah garis ya, itu seperti apa ya? Ya, ini teman-teman bisa lihat kan. Ya, dia seperti juga mengecil kan, bikin kayak descending triangle atau apalah, teman-teman silakan sebut itu dengan apapun ya. Nah, itu dia membentuk kurang lebih seperti itu. Apa yang kita tunggu di situ? Ya, pasti kita tunggu dia breakout. Ya, kita tunggu dia breakout. Nah, proses breakout-nya teman-teman perhatikan ini. Di sini ada satu high di tanggal 12 Agustus dan satu high-nya lagi adalah di daerah sini di 14 November ya. Nah, dari Agustus sampai hari ini itu high itu belum berhasil ditembus. Yang menembus high itu cuma shadow doang. Biasanya kalau shadow kan teman-teman tahu sendiri ya. Itu kadang-kadang kita nggak memperhitungkan shadow. Ya itu kenapa ya? Karena cuma jejak tok. Ya, setelah dia naik ternyata diturunkan ya, dia harus benar-benar bodinya di atas, bisa di close di atas high yang di harga 4.500 itu. Kita maunya adalah konfirmasi kita adalah dia close di atas 4.500, close loh ya, harga closing. Jadi bukan harga shadow, bukan harga high yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, kita butuh dia close di atas 4.500. Tapi teman-teman perhatikan ya, kemarin kan ada yang tanya tuh ya, kalau big money kan seringkali memanipulasi retail dengan teknik-tekniknya retail. Ini kan tekniknya retail ya, bahwa oh ini ada high nih, ya ini ada high, ini ada high, ini ada high. 3 high loh di situ. Hari ini kan dia tes lagi tuh high itu. Ya di 4.500. Berarti kan 3 high tuh. Nah, ini bisa jadi menjadi triple top lah, kata orang-orang menjadi triple top lah. Bisa jadi itu menjadi resisten yang sangat kuat. Jadi kalau dia break katanya, kalau dia break ini berarti kita dia break dengan volume yang gede, itu yang kita kejar. Nah, di sini yang kita sebut sebagai likuiditas. Ya, kenapa? Karena semua orang memperhatikan area 4.500 itu. Nah, posisi kalau 4.500 begitu dia break, apa yang teman-teman lakukan? Pasti teman-teman bersiap-siap untuk membelinya. Benar kan? Ya, membelinya. Nah, kalau terjadi yang namanya manipulasi atau manuver yang dilakukan oleh market, maka bisa saja dia akan break di situ. Teman-teman ambil, teman-teman buy gitu ya. Nah, kemudian dia drop. Dia turunin ke bawah lagi, ke bawah 4.500. Ya, ini namanya manipulasi, ini namanya manuver dari market. Ya, kalau semua sentimen teman-teman udah research ya, sentimennya udah oke, kemudian mungkin ya MDKA perolehan penjualan di tahun 2022 juga bagus. Ini kan pasti banyak sekali yang akan press-in untuk laporan keuangan 2022 kan. Nah, jadi kalau sentimennya semua clear ya, dia breakout. Di sini mungkin akan ada manuver di situ. Ya, bisa jadi dia setelah dia break 4.500 benar-benar close di atas 4.500, kemudian dia turun.
turunkan lagi ke bawah. Ya. Nah, apakah ini pertanda bahwa market tidak setuju dengan apa yang kita lakukan? Enggak. Inilah yang kita sebut sebagai manipulasi dan manuver. Ya, dia tidak setuju kapan? Dia tidak setuju kalau teman-teman yang mungkin udah beli, terus habis itu teman-teman bisa lihat bahwa kena stop loss ya, atau dia break dari low sebelumnya. Jadi misalnya contoh ya, ini kalau teman-teman lihat di time frame yang lebih rendah lah ya, kita ambil yang anggaplah 1 jam. Moga-moga cukup bagus ya chartnya. Nah, teman-teman kalau lihat ya, time frame 1 jam, dari tanggal 26 Desember sampai hari ini, dia sebenarnya membentuk apa? Membentuk higher low. Ya, ya kan? Dia membentuk higher low nih. Posisinya. Jadi kalau dia break ke atas, ya break 4.500, low-nya di mana? Low-nya ada di 4.350. Ya, nah, ini akan menjadi area-area yang biasa teman-teman bisa perhatikan. Terutama di sini nih. Ini kan ada daerah kopong nih. Di berapa? Di 4.000. Satu lagi ada di sini. Di 4.200 ya. Nah, jadi ini gini ya. Kalau misalnya nanti dia break, kemungkinan besar dia masih akan diturunkan untuk mengisi kekopongan yang di 4.200-an. Jadi teman-teman tungguin. Kalau misalnya sentimennya cukup bagus, maka area 4.000 ini akan dibiarkan. Ya, akan dibiarkan. Atau bisa jadi dia cuma akan ada shadow sampai ke 4.000-an baru kembali naik. Ini saya ngambil time frame yang 1 jam ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, manuvernya atau manipulasinya bisa sangat mungkin terjadi. Dia break 4.500, kemudian diturunkan dulu ke bawah. Cuman untuk mengisi kekosongan ke daerah-daerah kopong. Ya, ini kan kita sebut sebagai daerah ketidakseimbangan kan. Biasa kan kalau harga itu selalu akan menyeimbangkan diri dulu. Dia udah seimbang, baru dia mulai naik. Jadi ini bilangnya gini, kalau kita bangun pondasi, nggak mungkin pondasi yang jelas-jelas udah kopong itu kita biarkan kopong terus habis itu kita bangun ke atas. Ya, kalau kita bangun ke atas dalam keadaan kopong, maka bangunannya pasti ya udah jadi pun tinggal tunggu roboh doang. Gitu, ya. Jadi ini yang mungkin akan kita lihat dari MDKA. 4.500 teman-teman jagain. 4.500 itu akan jadi daerah di mana mungkin banyak sekali juga akan nungguin. Kalau dia break, berarti itu akan breakout ya. Dia bisa juga, ini skenario pertama, dia bisa aja turun sampai ke 4.000 lagi ya. Nah, bisa juga dia naik 4.500 dia break, kemudian dia retest. Hanya retest saja sampai ke 4.500, kemudian kembali naik. Ya, jadi teman-teman tinggal perhatikan skenarionya pada saat masuk ke MDKA. Dan ya teman-teman juga mesti ingat ya, karakternya MDKA itu kan permainannya banyak banget. Ya, karakternya loh ya. Karakternya MDKA kan permainannya banyak banget. Kita tahu lah yang jagain, yang nungguin ini juga ya lumayan lah pergerakannya kayak gitu kan. Jadi ya tinggal teman-teman perhatikan risk manajemennya diperhatikan banget, trading plan-nya. Nah, beberapa skenario teman-teman susun. Yang tadi yang saya bilang, dia bisa aja dia break 4.500, kemudian naik dan retest stop ke sekitar 4.500, ke sekitar resisten yang berhasil dia tembus, atau saat ini dia mungkin saja masih akan turun ke daerah sekitar 4.200 sampai ke satunya lagi adalah di 4.000. Ya, tinggal teman-teman lihatin. Nah, yang kedua itu adalah Antam. Yang dua adalah Antam. Ini belum apa-apa, udah setengah jam. Bentar. Nah, ini Antam ya. Antam teman-teman lihat. Ini kurang lebih sama seperti MDKA. Jadi setelah dia naik, kemudian dia turun, dan dia mulai sideways lagi. Nah, kalau sideways sama aja, teman-teman, kalau misalnya gambar ya. Saya ambil aja dari bawah ya. Ya nih, teman-teman bisa lihat kan. Ini juga sama seperti ada descending triangle di sana. Ya, descending triangle. Nah, ini juga sama dengan sentimen yang diberikan oleh market saat ini. Beritanya sih cukup gede ya. Kayak Elon Musk sedang dalam tahap akhir untuk penyelesaian pembukaan pabrik di Indonesia. Berarti kan dia akan membutuhkan nikel yang cukup banyak. Ya, salah satunya yang akan dapat sentimen yang cukup kuat itu adalah Antam. Ya, Antam. Kemudian ya teman-teman kalau lihat teknikalnya ya kayak gitu ya.
Ini juga sama, tinggal menunggu breakout. Ya, ini kalau ini volumenya nih, teman-teman lihat, volume hari ini sih cukup kuat banget ya. Volume hari ini cukup besar, kemudian volume-volume kemarin juga lumayan besar. Jadi setelah dia, lihat aja nih ya volume ya, kalau teman-teman ambil yang VSA, ini dia naik, ini naik volumenya, ini dia turun, volumenya juga ikutan turun, ini sempat naik ya. Dia turun, volumenya ikutan turun kan? Kemudian dia naik, volume naik, oke? Kemudian dia turun, ini volume juga turun. Oke, kemudian ini naik, volumenya juga naik. Jadi ada bullish activity yang memang sudah terjadi pada si Antam. Mungkin ya jauh sebelum berita-berita ini keluar. Nah, beritanya udah mulai keluar. Ya, beritanya udah mulai keluar, ini bisa jadi nanti akan dijadikan dua hal. Satu, akan ada manipulasi dulu. Akan ada manipulasi ya, sama. Teman-teman perhatikan seperti MDKA ya. Jadi bisa jadi dia masih akan balik ke daerah berapa nih? Sekitar 1.800 sampai 1.900 itu bisa jadi dia akan balik ke situ. Tapi kalau sentimennya ini terus menguat, daerah kopongnya hampir nggak ada nih, ya. Dia bisa aja dia break, ya tes kemudian naik. Atau dia break, dia turun kembali ke kayak return to base gitu. Dia turun kembali baru dia naik. Ya. Ini Antam. Nah, perhatikan juga untuk Antam, karakternya itu adalah saham sejuta umat. Ya, saham sejuta umat. Jadi pergerakannya mungkin teman-teman tidak bisa berharap dalam waktu dekat ini bisa langsung TP maksimal, gitu ya. Jadi mungkin masih take time lah ya. Dia ada dua sentimen jadinya. Satu adalah nikel, yang kedua adalah emasnya. Ya, dan ya kita lihat penjualan dari emasnya si Antam juga tahun lalu juga cukup bagus ya kalau tidak salah nih. Salesnya itu untuk 9 bulan terakhir, berarti di Q3-nya di 2022 itu hampir 33 triliun lebih. Jadi ini harusnya menjadi target yang lebih gede ya dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian ada launching nih ya untuk yang ferronikel, tambang ferronikelnya itu di kuartal kedua, berarti semester kedua ya, semester kedua 2023. Jadi harusnya kalau secara apa ya, secara fundamental itu akan di Antam itu harusnya udah jauh lebih besar lah ya dibandingkan dengan tahun 2022 apalagi 2021. Dan 2023 ini juga rencananya itu pabriknya harusnya udah mulai ada operasinya lah, sudah mulai bisa inilah ya, sudah mulai bisa memberikan pemasukan. Kelihatannya akan seperti itu. Kita tunggu ya. Kita lihat dulu di situ. Oke? Ini untuk Antam. Kemudian Inco yang saya lihat tuh memang nggak terlalu baik ya untuk technicalnya ya. Tapi ya kita lihat sama-sama. Ini untuk Inco. Ini Inco kita lihat ya pergerakan untuk ininya yang terakhir ini kan seperti apa ya? Orang bilang apa ya? Yang nanjak itu loh. Nah kalau nanjak-nanjak begini kan memang tujuannya untuk ke bawah ya. Tujuan untuk ke bawah. Nah kalau untuk Inco saya lebih senang, jauh lebih aman ya kita tunggu kembali ke daerah sekitar 5.000. Ya, ini juga teman-teman kalau lihat dari volumenya, teman-teman juga bisa perhatikan. Volumenya dia kan naik nih. Yang kita harapkan kalau dia naik kan volumenya harus ikut naik. Ini enggak, volumenya terus turun. Jadi artinya apa? Ya artinya dia kehabisan napas nih ceritanya. Kehabisan bensin nih untuk bisa naik ke atasnya. Jadi mungkin saja nanti akan ada koreksi dulu. Jadi ya makanya dari itu untuk Inco saya jauh lebih senang nungguinnya di sekitar 5.000 berapa nih? 5.300 lah. Ya, 5.000-an lah. Kita jauh lebih aman lah, jauh lebih low risk dibandingkan kalau masuk sekarang. Oke. Ini untuk Inco, kemudian SMGR. Ini SMGR ya. Ini SMGR kan dia untuk SMBR kan udah selesai tuh. Dia habis daerah isu segala macam. Nah, daerah yang paling bagus untuk mengambil si SMGR ini kan harusnya udah di sebelum-sebelumnya. Saya nggak tahu teman-teman ngambil apa enggak lah ya. Itu daerah sini. Daerah 6.625 sampai 6.750 ya. Nah ini daerahnya kita tunggu berapa lama? Masih ingat nggak? Saya nggak tahu. Saya lupa deh. Saya rekomend untuk SMGR di mana ya? Apa masih di daerah-daerah sini ya? Kita akan tungguin di sini. Teman-teman lihat nggak? Kita tunggunya berapa lama? Dari November baru yang saya ingat itu saya beli di waktu saya di Bangkok. Berarti kan harusnya di tahun-tahun lalu ya. Ini SMGR. Jadi kalau teman-teman udah dapat ya udah tinggal ikut pergerakannya aja ya, tinggal
ini berapa sih? Sekitar 1:3. Ini kurang lebih, ini target saya untuk saat ini ya, untuk short term-nya ya. Ini sekitar 1:3 daerah situ. Tapi kalau lihat dari sentimennya, lihat dari kegiatan corporate actions yang sedang dilakukan oleh si SMGR, harusnya loh ya, tanda petik, dia dihargai lebih mahal. Ya, dihargai lebih mahal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya dia bisa sampai ke 12.000, 13.000, itu belum ada SMBR, belum ada SMCB. Itu belum ada loh. Ya, nah maka dari itu kita mau breakdown nanti apakah dengan bergabungnya SMBR dan SMCB itu malah membuat beban ke SMGR atau dia malah bisa menjangkau lebih gede lagi untuk pangsa pasar si semennya. Nah, mungkin ini sekalian ya saya mention aja. Teman-teman juga bisa perhatikan bahwa properti itu udah, kalau secara teknikal ya, dia udah mulai tiarap di bawah. Ya, kita nggak tahu ini bottom apa enggak ya, tapi sudah mulai tiarap di bawah. Nah, bisa jadi 2023 ya biasa-biasa aja properti ya. Nanti 2024 ya mungkin properti akan ada kebangkitan, atau jangan-jangan di 2023 pun sudah mulai ada gejala kebangkitan pada properti. Ya, properti udah tiarap berapa lama ya? Kita nggak tahu juga ya. Teman-teman bisa lihat lah. Tetapi yang pasti secara teknikal ya, kita mulai lihat properti udah mulai di dasar. Ini yang properti. Jadi kita lihat sama-sama ya. Ini saya cuma tunjukin doang karena nggak mungkin kita bahas di hari ini. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini properti ya. Jadi kan dia turun tuh. Nah ini udah mulai sideways kan? Ya ini dari sideways dari kapan? Dari Juli ya sampai sekarang lah ya. Sampai sekarang dia udah mulai sideways. Ini apakah ini pertanda dia udah kelar? Kalau lihat dari teknikalnya, ya dia udah selesai dengan turunnya. Tapi bukan bottom loh ya. Dia udah selesai dengan turunnya. Jadi ini sudah mulai ada inilah ya, sudah mulai, kalau ini kan kita sebut sebagai udah mulai akan ada proses akumulasi. Ya tinggal kita tunggu aja apakah nanti ada manuver nggak di situ. Kalau dia ada manuver bisa jadi dia akan turun lebih bawah lagi. Kemudian ya nanti dia akan ada pergerakan begini kurang lebih. Ya nah, kita nggak tahu berapa lama. Tetapi yang pasti untuk properti dia memang udah di bawah ya, udah di bawah. Dan udah, kalau kita bilang bottom sih ya belum tentu ya. Cuman ya dia udah mulai berubah tren. Ya, trennya yang tadinya turun udah mulai bergerak ke samping. Ya, ini yang properti. Tapi saya nggak akan nyinggung properti dulu. Kita akan lihatnya nanti. Oke? Oke, paling itu dulu ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Tadi apa? Emas, HRTA sama ARCI ya. HRTA sih sebenarnya cukup bagus ya. Kayaknya cukup ini. Cukup agresif, tapi untuk ini ya, untuk likuiditasnya aja. Kayaknya nggak terlalu liquid ya saham ini ya. Benar nggak sih? Maksudnya lot size-nya tidak terlalu banyak-banyak banget ya. Tapi ya nggak tahu ya, balik ke modal masing-masing lah ya. Kalau misalnya modalnya cukup untuk mengkoleksi ini ya silakan. Ini juga teman-teman bisa lihat kan, dia udah begini nih. Ya udah terkompresi lumayan lah ya. Udah di ujung, tinggal lu mau turun apa mau naik. Nah, tinggal ya kita lihat manuver di marketnya. Tetapi sekali lagi ya, kelihatannya nggak terlalu liquid. Ya, nggak terlalu liquid. Betul, itu toko emas. Ya, tetapi dia nggak terlalu liquid sepertinya. Ya. Oke. Ini kita lihat teknikalnya ya. Ingat ya. Ya, ini tinggal teman-teman perhatikan aja. Terus PSAB juga ini kan, emas kan. Tapi ini udah jadi itu ya, udah jadi third liner ya. Mari kita lihat teknikalnya dulu ya. BRMS juga emas, betul. BRMS juga emas, ya juga emas. Tetapi ini mungkin lebih ini ya, kita butuh pegangnya butuh lebih lama lah. Ya ini PSAB, nih PSAB udah mulai ini, udah mulai ada pergerakan di situ. Ya tetapi ini karena ini masih third liner ya, saya nggak terlalu ini sih. Kalau memang ada yang first liner, kita mendingan ambil yang first liner.
Nih, teman-teman lihat ya. Ini kan daerah resistennya ya. Ya udah di atas ini udah daerah resisten. Nah, kemudian sebentar. Ini kenapa nih? Nah, ini teman-teman lihat ya, di bawahnya itu hampir nggak ada yang kopong lagi. Oke, udah ya. Nah, teman-teman bisa mungkin tungguin di daerah sini nih. Saya sih ngarepin adalah dia koreksi ini, mungkin koreksi pertama ya daerah sini sampai daerah sini. Ya jauh lebih enak di sekitar 110 ya. Tapi ini ingat ya, ini third liner. Ya, ini third liner, tapi ini udah daerah yang ya kita sebutnya sebagai low risk ya. Jadi ini stop loss-nya teman-teman ada di daerah situ. Kalau ambil di daerah ini ya, di 1100-an apa 1100 110-an ya 110 sampai 120 lah daerah situ. Nah, stop loss teman-teman di situ. Nah, kalau enggak, teman-teman pastikan dia break dulu deh. Ya, dia break dulu. Ini break berarti daerah berapa? Ini sekitar 130-an sampai 135. Lebih baik tunggu dia break di situ baru kita mulai aksi. Karena ya namanya PSAB kan. Gitu. Itu soalnya terliner sih. Gitu ya. Nah, untuk BRMS ini buat teman-teman keep agak lama. Ya, ini saya udah sering katakan kepada teman-teman ya. Ada perubahan pada fundamentalnya ya dengan masuknya si Salim segala macam kan. Terus habis itu dia ada kerjasama juga sama si Aman Mineral juga untuk tembaga. Nah, kalau ini teman-teman lebih baik keep-nya agak panjang. Ya, keep-nya agak panjang. Daerah mana teman-teman lihat yang menarik untuk dibeli? Ini udah selesai. Nih, sebentar ya, ini soal agak kecil nih. Nah, nih teman-teman mungkin bisa mulai kolek lagi. Kemungkinan besar nanti akan ada manuver ke daerah sekitar 110-an sampai 120-an. Nah, ini beli daerah situ aja. Ya, beli daerah situ. Jadi beli di harga bawah sini nih. Nih. Ya, harga-harga di 100 sampai 120-an. Nah, beli daerah situ. Tapi ini ingat ya, ini untuk teman-teman kolek agak lama. Ya, untuk teman-teman hold agak lama. Tapi belinya ya kurang lebih di situ. Nih kalau kita lihat, nih pergerakannya kan. Bentar. Dia turun ke bawahnya, ya ini kan udah harga-harga diskon kan. Nah, ini pasti di sekitar, kalau Fibo-nya pasti turunnya udah 78%-an lebih ya. Nah, lu buy di daerah-daerah sekitar itu. Di 110 sampai 120-an. Tapi ingat keep-nya agak lama. Oke? Nah, untuk DKFT, ini kan sebenarnya underdog-nya si Nickel ya. Underdog-nya si Nickel. Ini juga kemarin kan udah naik lumayan. Ya, udah naik lumayan. Nah, sekarang yang kita mau tunggu dari si DKFT itu adalah, ini saya udah tandain nih. Ini manuvernya kah? Ya, atau ini sebenarnya cuma naik buat turun ke bawah lagi. Ya, ini untuk DKFT. Jadi, untuk DKFT-nya sendiri, teman-teman kalau misalnya mau buy ya, ini untuk spekulasi buy ya, buat yang low risk ya, lu buy di daerah sini, di daerah 100 ya 100 sampai 104. Ya, untuk ngikut aja nih. Ini artinya DKFT bisa jadi dapat sentimennya, dapat sentimen dari pergerakan nikel ya, mungkin dari nanti si Elon Musk jadi buka pabrik di sini ya, mungkin nanti dia akan itu ya. Tidak cuma dari IBC tapi mungkin dia bisa ngambil nikel dari tempat lain, siapa tahu kan. Jadi dia bisa aja dapat sentimennya. Jadi ada apa ya, ketiup angin-angin sedikit lah di DKFT, apalagi harganya murah begini kan. Ya cuma 100-an. Nah, ini yang teman-teman lihat. Tapi kalau teman-teman lebih baik ya, misalnya teman-teman konservatif, lebih baik tunggu dia break. Ini minimal break dari sini nih. Berapa ini? 120-an ya sampai 130. Jadi udah di atas trendline. Jadi kita udah pastikan kalau perubahan trennya udah terjadi. Jadi ini confirm adalah manuver. Ya, atau ya ini kan trendline-nya di situ ya. Atau teman-teman tunggu ini. Dia setelah dia break high ini, kemudian dia bikin struktur ya, bikin cari high low, apa lower high maksudnya ya, kemudian high low ya. Kemudian naik lagi. Nah, itu lebih confirm buat teman-teman. Jadi perhatikan strukturnya aja. Ini untuk DKFT ya.
S-hardware. Nah, ini saya bahas sedikit ya mengenai retail ya. Oke, nah retail itu ada dua pilihan. Ada dua pilihan sentimen untuk tahun depan. Pertama adalah retail di pemilu. Ya, pemilu, teman-teman tahu lah, pemilu biasanya mereka akan sedikit menghambur-hamburkan uang. Tetapi ya untuk S-hardware saya nggak tahu kebagian jatah nggak uang itu untuk mereka belanjakan ke S-hardware. Tapi biasanya nggak. Saya lebih cenderung kalau untuk yang uang pemilu itu lebih ke arah Ramayana. Ya, ini kan saya udah sempat post ya di Telegram ya. Lebih ke arah Ramayana. Sedangkan untuk yang S-hardware yang kita lihat itu adalah adanya persiapan. Ya, persiapan kalau 2024 itu lebih baik atau mungkin nanti di 2023 mungkin nanti di pertengahan kelihatannya ekonomi kita akan cukup bertahan melawan yang badai resesi itu, ya ini mungkin akan ada pergerakan di situ. Nah, prosesnya gimana? Prosesnya adalah, teman-teman perhatikan ya, ini saya hanya ngulangi sekali ini saja, karena ini masih lama nih. Kalau untuk trading masih lama sekali. Ini ada namanya potensial PS, ya potensial PS. Ini juga potensial PS, ini juga potensial PS. Tapi karena udah terjadi ini bukan potensial PS lagi, tapi ini bisa jadi menjadi PS-nya. PS itu adalah preliminary support. Jadi tanda area tersebut ya buat kita ya, itu adalah tanda kehadirannya big money. Tanda kehadirannya big money. Kenapa kita bilang itu tanda? Karena gini, yang bisa membelokkan sebuah pergerakan harga siapa? Nggak mungkin kita kan? Ya misalnya ini yang sekarang yang lagi bergabung di live ini nih. Ya kita kumpulin dana kita, itu juga nggak bakalan cukup bisa membelokkan harga. Nggak bakalan. Ya, jadi karena dia bisa membelokkan, ini cuma teman-teman lihat, ini turunnya deras tuh. Dan dia bisa belokin. Nah ini bukan retail. Ini tanda kehadirannya big money atau smart money. Ini tanda kehadirannya big money. Ini prosesnya turun. Ya, prosesnya turun dan dia berhasil nge-swing ke atas. Oke, nah apa yang terjadi di sini? Ini bisa jadi potensi ya, potensial PS bisa jadi, atau bisa jadi ini adalah bottomnya. Ingat, kalau saya bilang bottom itu berarti bukan paling rendah ya. Ini bisa jadi dia udah selesai turun. Ya dia udah selesai turun. Nah, proses sudah selesainya ini bisa jadi selling klimaksnya. Jadi penjualan yang klimaksnya, yang orang lain udah stres, udah nggak sanggup lagi untuk tahan. Nah, di daerah sinilah lu collect. Daerah berapa ini? Di daerah sekitar 400. Ya, daerah sekitar 400. Jadi kalau teman-teman percaya kalau S-hardware itu ke depan masih bagus, lu riset lah ya, ini investasi lo ya. Ini investasi bukan trading, oke? Maka daerah 400 ini, 400 kalau dia turunin ke bawah dikit lah ya, daerah situ lu collect. Jadi untuk S-hardware 400, kalau dia balik ke 400 lagi, lu collect lagi. Ya, dia balik lagi ke 400, lu collect lagi. Ya. Terus terakhir kapan? Terakhir kalau teman-teman lihat ya, dia bisa turun sampai ke bawah lagi. Nah, itu bisa jadi ini yang sering kita sebut sebagai spring atau shake out. Buat nakutin lu. Kalau ya lu kalau bisa lu keluar semuanya. Karena apa? Gue butuh barang. Ingat, kalau market maker butuh barang, maka dia akan cari daerah likuiditas. Daerah likuiditas di mana? Ini lihat ya. Kalau seandainya dia udah berhenti turun, ini area 400 nih. Ya, di S-hardware 400. Maka kalau ini balik lagi, ini lihat nih, harga kan balik lagi nih. Balik ke 400 nih. Lu orang siap-siap apa? Siap-siap buy. Banyak sekali yang siap buy. Kenapa? Ini balik ke support nih. Jangan-jangan dia retest. Ya, jangan-jangan dia retest. Dia bisa jadi ini yang peristiwa yang kita sebut sebagai secondary test. Ya, ini yang disebut sebagai automatic rally. Jadi setelah dia turun, dia rally. Kemudian dia tes ke bawah. Ya, jadi kalau teman-teman ngelihat S-hardware ke depannya masih akan bagus. Ya, ke depannya masih akan bagus. Nah, lu collect lah di daerah sekitar 400 ke bawah. Itu daerah koleksi lu. Ya, tetapi pastikan dulu 400 ini udah selesai, kemudian dia sideways. Ya, jadi turunnya udah kelar, kemudian dia sideways.
Ya, ini pelajaran di coaching kelas. Oke. Dia udah selesai. Nah, lu kolek beberapa kali koleksi. Pada saat dia balik lagi ke daerah 400 atau ke bawahnya, lu koleksi. Dia naik, lu biarin. Ya, lu biarin. Lu nggak jual juga. Kenapa? Karena ingat, lu investasi. Lu beli sesuai dengan market maker beli. Jadi dia udah turun lagi ke area 400 atau 350. Kita belum tahu nih. Berapa lo ya? Kita belum tahu. Tapi yang pasti ya di 400 ke bawah lah. Ya, jadi lu cicilnya di 400 ke bawah. Jadi setiap kali dia turun ke 400 lu cicil. Nanti dia naik lagi, lu biarin. Ya, dia turun lagi ke 400 lu cicil. Ya, ini cara mencicilnya dan itu bisa berlangsung ya paling cepat berapa ya? 3 bulanan, 4 bulan, bisa jadi 6 bulanan, bisa setahun. Ya lu. Jadi konsisten aja. Ini konsisten. Nah, oke ya. Jadi jangan bilang itu ya. Pokoknya kalau dia turun ke bawah, ingat ya, pahamin ini ya, SRW ya. Dia turun ke 400 lagi, ini asumsi untuk saat ini, kalau ini adalah selling klimaksnya. Di 400 itu selling klimaksnya. Jadi setiap dia turun ke situ, lu beli, lu cicil. Ya. Nanti dia naik, lu biarin. Berarti kan, oh cuan ya, lu nggak jual juga. Oke. Kemudian dia turun lagi ke bawah, ke 400 lu cicil lagi. Ya, nah termasuk nanti ada sekali lagi, biasanya dia akan turun lebih rendah lagi. Itu bisa jadi itu adalah spring atau manuvernya. Nah itu lu cicil lagi. Kemudian nanti setelah manuver itu, biasanya akan diikuti oleh sequel nih, market structure-nya nih. Higher high, hello, higher high, hello. Terus ke atas. Nah di sini baru nanti lu panennya. Ya, itu ya. Jadi pastikan lu ngerti dulu nih. Jadi jangan nanti pikir, ini udah gue cicil 400, dia naik gue nggak boleh jual ya. Terus dia turun lagi, ya keuntungan gue balik ke nol. Lu taruh dulu, lu mau ngapain di SRware ya. Kalau lu mau trading, ini belum bisa. Tapi kalau lu mau investasi, bahwa ini SRware kelihatannya udah mulai selesai, retail-retail lain juga kelihatannya udah mulai selesai ya. Nah, habis itu, gue mau cicil nih. Nah, lu cicil di daerah 400-an, 400 ke bawah. Nah, itu daerah cicilan lu. Ya, jadi kalau dia balik lagi ke situ, lu cicil. Ya, lu balik lagi ke situ, lu cicil. Gitu. Jadi lu melakukan akumulasi gayanya si market maker. Karena kan market maker kan duitnya banyak ya. Duitnya banyak, nggak mungkin dia masuk sekaligus gitu. Nggak bisa. Dia masuknya akan berkali-kali. Dan dia udah tahu di mana area harga yang memang udah dia patok. Jadi makanya kenapa proses akumulasi itu adalah proses manipulasi dan manuvernya market. Gitu ya. Oke. Kalau toko emas gimana bandingin sama Antam sama MBKA? Gini Pak, ya kalau dia toko emas, berarti lu lihat dari salesnya, ya dari salesnya, dari penjualannya. Maka dari itu saya tidak rekomendasi HRTA, ya. Tapi kalau lu mau lihat HRTA, ya lu lihat dong, lu research di dalamnya, seperti apa penjualannya, terus bagaimana dia bisa mendapatkan emasnya, kemudian produk-produknya sebenarnya cukup menarik loh. Teman-teman tahu nggak Harta Dinata kan? Dia keluarin itu loh ya, yang emas yang berapa gram tuh untuk event-event, misalnya untuk wedding mereka keluarin tuh, terus untuk kelahiran anak. Ini nanti Imlek juga dia keluarin tuh yang kartu-kartunya sebenarnya cuma buat menggenjot penjualannya dia sih ya. Ya, tapi itu lu lihat sendirilah, lu riset sendirilah. Saya nggak tahu rekomendasi itu karena nggak tahu liquid. Buat saya nggak tahu liquid. Gitu, daripada kita beli, kita bisa beli nanti jualnya susah ya ngapain. Gitu ya, udah sekalian aja ke Antam, MBKA, Archie masih oke ya. Archie masih cukup liquid sih ya. PSBA itu ya lumayan gonjang-ganjing lah. Ya itu udah balik lagi ke resiko masing-masing lah ya. Ya, tetapi ya kalau saya lihat yang liquid-liquid aja sama yang sentimennya yang cukup inilah, cukup kita bisa lihat lagi kuat-kuatnya gitu. Karena buat kita kan sentimen itu kan bensin ya. Ya kan?
Jadi kalau tanpa sentimen juga sama aja, kalau dia bergerak sendirian, ngapain dia bergerak sendirian gitu. Oke. Nah, BRIS coba kita lihat sebentar ya, BRIS nih, BRIS. Kalau BRIS ya, ini juga sama sih ya pergerakannya kalau teman-teman lihat. Itu juga mungkin saja sudah mulai selesai turun. Ini trend line pertama, ya ini trend line pertama. Jadi kita sedang mencari trend line kedua nih. Ya, dia udah mulai kan, udah di situ-situ aja. Nah, ini berarti kan udah proses sideways nih. Lihat di weekly lebih enak. Nih. Ini kalau weekly kan kelihatan sekali ya. Kalau turunnya itu udah kelar. Sorry di sini. Nah, kalau turunnya itu udah kelar, ini turunnya itu udah kelar. Nah, kemudian dia udah mulai sideways. Nah, proses sideways ini yang saya terangkan tadi di S hardware. Ini juga sama. Jadi teman-teman kalau lihat ya, ini mungkin akan jauh lebih, kalau volume sih lebih confirm yang di S hardware dibandingkan yang di BRIS. Enggak. Oh ya, nih. Kalau volume sama nih, ini adalah bottom-nya. Ini yang kita sering sebut sebagai selling climax-nya. Ini climax nih. Ya, daerah situ ya. Kemudian dia naik, ini volumenya udah mulai naik. Ya, kemudian ini turun, volumenya juga senyap ya, sedih ya. Kemudian pada saat dia naik, ini volumenya ikutan naik. Nah, ini kayak gini-gini nih yang mau kita tungguin. Ya, apalagi dia udah lumayan turun kan? Lumayan inilah, lumayan jatuh lah dari 3.800 sampai ke 1.300-an. Nih. Ya, tinggal ke depannya ada apa ya di BRIS ya? Itu aja udah. Ya, jadi teman-teman tinggal lihat lah, di research aja. Kalau untuk yang bank-bank digital itu saya kayaknya masih belum begitu tertarik. Ya karena nggak tahu sih ya. Research saya sih nggak terlalu itu ya. Tapi kalau teman-teman mau invest ini lebih panjang, ya monggo ya. Tapi kalau untuk trading kayaknya belum ya untuk saya sih. Oke, IS. Nah, IS ya. Nah, ini untuk yang perhotelan. Teman-teman tinggal perhatikan ini. Sorry, bukan yang ini. IS itu yang Indonesia punya ini. Nah, untuk perhotelan, teman-teman perhatikan gini ya. Teman-teman tahu ya, di tanggal 8 kemarin ya, 8 Januari kemarin kalau China itu udah mulai open. Ya, udah open dan hari pertama pada saat dia open, tahu nggak berapa banyak yang keluar dari China? Itu kalau tidak salah 250.000 orang. Itu udah lumayan loh. Ya. Dan ya teman-teman tahulah bagaimana potensi dari pemasukan atau wisatawan dari China ini udah cukup gede. Ya, di Bali aja waktu sebelum pandemi itu berapa banyak. Dan itu bukan cuma di Bali. Teman-teman bisa lihat di negara-negara ASEAN itu yang wisatawan terbanyak itu dari China. Ya, jadi ya untuk yang IS ini sama. Teman-teman berarti ya tinggal menunggu aja. Kita tunggu 2022 itu harusnya laporan keuangan untuk IS cukup bagus. Apalagi sepanjang 2022 dia bagiin dividen berapa kali untuk IS. Ya artinya apa? Memang keuntungannya lumayan udah jauh lebih baik daripada sebelum Covid. Gitu ya. Jadi cuman takes time aja. Ya, cuman butuh waktu aja. Oke, nih AMM kayaknya sih belum sih ya Pak ya. Saya mungkin nggak tahu bahas di situ. Kalau ada crossing di atas harga dengan jumlah triliun, apa harga tersebut akan dibawa ke atas atau kalau ada crossing, ini adalah gini Pak. Kalau untuk crossing ya itu corporate action ya, agak-agak susah untuk menebaknya Pak. Ya, tapi yang pasti adalah kita mesti curiga karena crossing di harga atas, padahal ini ada harga sekarang itu jauh di bawahnya, ya kita mesti curiga aja. Dan untuk perusahaan-perusahaan yang agak-agak bagus-bagus ya, itu harusnya sih jarang sekali terjadi seperti itu ya. Gitu. Oke. PRDA, ini sama juga ya. Ini juga nggak tahu liquid. Apa yang mau dilihat ya? Apalagi antigen kalau nggak salah udah nggak perlu. PCR juga kayaknya udah jarang banget kan. Jadi ya untuk lab-nya dia harusnya udah cukup ini. Jadi udah mulai itulah. Udah mulai bisa kita inilah agak hindarin untuk yang lab ya. Karena dia udah mulai tidak ada sentimen di situ. Gitu.
2 minggu lalu ada closing 2 triliun di Bevin. Tinggal kita lihat teknikalnya aja. Bevinnya itu closingnya di atas nih. Nih, kalau kita lihat teknikal, saya nggak tahu sih ya dia closingnya di berapa gede ya. Tapi yang pasti saya buang dulu ini. Nah, teman bisa lihat ya, ini kan dia sedang dalam keadaan sideways nih. Dalam keadaan sideways. Kemudian yang dari sininya, ini kan dia turun terus ya. Ya, dia turun terus kan. Nah, dia closingnya di mana? Kemudian teman-teman juga perhatikan nanti di itu ya, di Bevinnya ya. Ada sentimen apa ya yang kira-kira bisa membawa si Bevin itu lebih tinggi lagi? Yang saya tahu itu ya, kan kalau dari 2000 yang COVID itu, memang semua multi finance kan tiarap ya. Kemudian di tahun lalu 2022 itu sudah up. Sudah up, maka dari itu yang Bevin, apa namanya yang AMDF itu kan semua udah mulai up kan, termasuk PNL bukan PNL, Cevin ya, itu kan mulai up semua. Nah, ini tahun 2023 kita tahu bahwa suku bunga udah mulai tinggi kan. Itu sebenarnya sentimennya cukup nggak terlalu bagus, apalagi dari CMB Finance itu udah mulai, dia udah sampai itu loh posting, dia udah mencium kredit macet lumayan. Ya, kredit macet lumayan. Sama satunya lagi adalah ini mungkin saya ini baru dugaan saya ya. Kemungkinan besar pay later itu akan bermasalah. Pay later, tahu kan ya, yang lu bisa beli dulu ya, pay-nya nanti ya, nanti baru ditagih segala macam. Lu tahu lah orang Indonesia kan, konsumsi memang gede. Pokoknya udah gue bayar aja, ada uang nggak ada uang gue bayar aja. Ya, nah nanti udah giliran mau bayar, nah itu yang mungkin nanti akan ada masalah. Tetapi kalau untuk yang perusahaan-perusahaan sebenarnya apa ya, masalah-masalah itu sebenarnya kecil ya. Kenapa? Karena mereka punya asuransi. Teman-teman sering bayar yang namanya provisi kan? Ya, provisi itu untuk apa sih sebenarnya? Provisi ini kan untuk membayar asuransi kredit yang kita lakukan. Ya, jadi kalau dengan kata lain, si bank itu sudah mengasuransikan uang yang dibayar dikasih ke kita. Dia udah mengasuransikan. Jadi ya kalau dibilang rugi-rugi, enggak, bank itu enggak rugi. Menyalurkan kredit itu banknya itu nggak rugi, gitu ya. Gitu. Ini yang kita lihat, oke? Nah, sedangkan untuk balik lagi Bevin ya, Kalau secara teknikal, menurut saya ini teknikalnya ya. Kita lihat ini kan turun nih, ya tanjaknya turun. Terus habis itu volumenya juga turun sih sebenarnya. Ini sebenarnya cukup bagus. Ya, maksudnya untuk secara pergerakan teknikalnya cukup bagus. Dia cuman closingnya cuma 1150, itu sebenarnya ya wajar lah Pak. Bukan tinggi-tinggi banget kok. Gitu. Jadi kalau ini ya kalau untuk yang agresif ya kita tinggal tunggu dia break aja. Ini break trend line ya mungkin itu udah bisa ada area buat kita masuk. Tetapi ya lihat dulu lah sentimennya ya. Makanya saya nggak ngomongin soal multi finance dulu ke depan. Oke, WMU sentuh gocap, kemudian mantul 25% ya. Kalau dia udah sampai gocap ya Pak. Ini cuman kita pakai logika dulu ya. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Oke. Kalau dia udah sampai gocap, kemudian dia up lagi 25%. Ya, sebuah perusahaan kalau sampai dihargai gocap, itu pasti ada masalah di dalamnya. Kita nggak tahu. Masalahnya kita nggak tahu. Ya kan? Gitu. Nah, kalau kita nggak tahu, teknikal ini yang ngasih tahu kita. Dia udah turun nih, ini kan harusnya pasti ARB nih. ARB berkali-kali sampai akhirnya gocap. Kemudian dia mantul 25%. Ini udah hati-hati, udah. Itu kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Gitu. Nah, technical ini sebenarnya memberitahu kepada kita duluan nih, something happen di dalam WMUU. Yang beritanya belum keluar. Gitu. Jadi kalau udah begini, biasanya udah saya hindari. Nanti beritanya keluar, udah pasti ya gimana ya, orang big money-nya udah kabur kemana-mana. Kita akhirnya gigit jari di situ. Ngerti ya? Jadi technical itu udah pasti telling kita something. Yang bisa turunin harga ini, yang bisa naikin harga dan turunin harga kan bukan kita. Ya kan? Gitu loh. Kalau dia turunnya udah begini, ya berarti sebenarnya ada something di dalam situ. Lu mungkin sekarang kalau kita ngecek berita nggak ketemu. Gitu. Nah, nanti kalau udah kejadian, udah berita udah keluar, udah terang benderang,
ya lu udah gigit jari di situ. Gitu. Tapi technical sudah telling kita something. Ya, apalagi kan turunnya kan belum kelar-kelar nih, lihat. Masih turun terus kan. Gitu. Nah, habis itu hari ini gede banget lagi volumenya. Ya, gede banget. Ini pasti banyak sekali yang ikut ya, dari gocap ke 64 kan lumayan ya. Apalagi nanti dia bisa naik-naik lagi. Ini bisa jangannya arah berkali-kali misalnya. Ya. Nah, itu udah kita udah katakan ya udah mulai FOMO lah gitu. Nah, tapi penurunan ini udah memberitahu kepada kita bahwa ini kayaknya ada sesuatu nih. Nah, pada saat dia naikin ini, bisa jadi, karena kita belum tahu kan dalamnya seperti apa loh. Bisa jadi, ini untuk apa? Ini gue belum selesai nih, masih banyak barang. Tapi nggak ada yang mau beli. Cara gimana? Gue naikin. Kan gue punya uang. Gue naikin dong, orang gue ngambilnya di gocap, average gue bisa lebih rendah lagi. Ya kan? Gue naikin. Lu kejar nggak? Kejar. Pada saat lu kejar, lu kan nggak tahu dia buang barang. Ya, dia buang. Nah, lu euforia. Kita euforia di situ. Kita tampung terus barang buangannya dia. Ya. Ya, nah nanti kepada dia turun, lu akan bilang apa? Oh, dia masih membentuk higher low. Struktur nih, struktur. Oke? Ya, struktur. Pada saat dia buang barang mungkin agak kencang di sini. Ya, lu tampung. Kenapa? Karena euforia sudah dia bikin. Ya, ternyata dia turun terus. Beneran sampai ke gocap lagi. Ya udah lu jari kan di situ. Kan kita sering melakukan hal seperti ini. Ya, makanya Big Money tahu bagaimana cara membuat lu euforia sampai lu lupa dengan logika. Gitu ya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya gampang loh, simple banget loh. Ini 100. Terus WMU diturunkan sampai ke gocap. Ini turun berapa? Turun 100%. Dalam berapa lama? Dari 28 Desember sampai kemarin. Itu turunnya nggak lama loh. 100% turunnya. Nah, itu berarti kan pasti ada sesuatu yang terjadi. Gitu di dalam perusahaannya yang kita nggak tahu, tetapi Big Money sudah tahu duluan. Maka dari itu harganya dibuang terus barangnya. Gitu kan? Gitu. Ya kita nggak tahu ini apakah si perusahaan punya kepentingan dia ngambil lagi, market maker masih mau buang barang, kita nggak tahu kan. Gitu. Ya. Itu. Oke. Nah, terakhir saya tutup dengan COBEX ya. Oke. Nah, COBEX juga sama kan. Ini kan dia proses turun ya. Nah, kalau dia udah proses turun begini, apalagi dia udah nih ini kan udah dibilangnya support ya, equal lows-nya itu juga udah tembusnya juga kenceng ya. Nah, kemudian ini udah mulai naik nih. Belum tentu. Ini kan ngegantung ya. Kalau kita lihat supportnya ada di sini. Ini kan saya udah gambar ya. Iya, supportnya kurang lebih di situ, di 200. Jadi kalau dia ini kan ini misalnya ini langit gitu ya. Ini tanah. Berarti kan dia di tengah-tengah situ. Ya. Oke? Nah, ini apakah dia sedang udah akan naik ke atas? Ya sebenarnya enggak juga. Gitu. Ini udah menggantung nih. Jadi dia bisa aja dia tes ke sini terus turun bawah. Jadi ya kayak COBEX ya kita lebih baik tunggu di dasar lah, di tanah lah ya. Jadi nanti kalau dia jatuh ya nggak berat. Kalau lu tampung di sini ya masih jauh nih turunnya nih. Ya takutnya nanti jatuhnya terlalu berat. Oke, ya ini mungkin hari ini begitu ya teman-teman ya. Oh ya nanti hari Sabtu kita ada kelas Sabtu dalam minggu ya. Jadi mungkin market update-nya kita nggak ada. Jadi nanti kita ketemu lagi nanti di hari Selasa ya. Oke, teman-teman saya pikir untuk hari ini begitu dulu ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterima ya pemahaman yang sudah saya coba terangkan di situ. Dan jangan lupa teman-teman bikin kembali ya analisa kembali sesuaikan dengan apa yang menjadi setup teman-teman, apa yang menjadi trading system teman-teman, dan jangan lupa manajemen risiko. Ya, oke. Thank you semuanya. Saya izin pamit. God bless semua. Salam tim.